Pemirsa PT KAI membuka layanan kereta luar biasa bagi masyarakat yang memiliki urgensi atau melakukan perjalanan keluar kota. Layanan ini berlangsung mulai 12 hingga 31 Mei mendatang. Kriteria calon penumpang yang diizinkan menggunakan perjalanan kereta api luar biasa adalah para pekerja lembaga pemerintahan atau swasta yang sudah dibekali surat dinas, calon penumpang yang memiliki anggota keluarga sakit keras atau meninggal dunia, serta dibekali surat rujukan dari rumah sakit dan repatriasi pekerja migran Indonesia atau pelajar dari luar negeri yang hendak berpulang ke daerah asal masing-masing. Sementara keberangkatan layanan kereta luar biasa dari stasiun Gambir yang mendominasi sejak kemarin ialah tujuan Surabaya, Semarang, dan juga Cirebon. Layanan kereta luar biasa akan berlangsung hingga 31 Mei mendatang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada rekan Meinia Mutiara di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Yang Meinia, sudah berapa calon penumpang yang mencoba untuk membeli tiket hari ini? Baik Deta dan pemirsa, hari kedua layanan kereta luar biasa yang disediakan oleh PT KAI di Stasiun Gambir, Jakarta terdapat posko layanan Satuan Tugas COVID-19 yang bersiaga untuk memeriksa kondisi kesehatan para calon penumpang. Hingga siang hari ini terdapat sekitar 90 lebih calon penumpang yang ingin melakukan perjalanan dengan kereta luar biasa. Jika Anda salah satu calon penumpang yang hendak membeli tiket keberangkatan, ya ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Anda harus mendatangi posko Satgas COVID-19 di sisi timur Stasiun Gambir, Jakarta, kemudian melakukan verifikasi berkas atau data diri Anda dan juga melakukan tes kondisi kesehatan. Jika nanti hasil dari tes dan verifikasi data sudah keluar dan sudah diperbolehkan membeli tiket, Anda harus perhatikan jadwal keberangkatan, yakni minimal harus membeli tiket 7 hari sebelum perjalanan Anda. Terdapat 6 rute KLB, diantaranya Jakarta, Surabaya, Pasutri, yang terdiri atas 4 rangkaian kereta eksekutif dan ekonomi. Namun pada setiap harinya hanya ada 2 waktu keberangkatan saja, dan pada hari ini keberangkatan kereta luar biasa sudah berlangsung pada pukul 7.15 dan 8.30 pagi tadi. Sementara tujuan yang mendominasi keberangkatan kereta luar biasa sejak kemarin atau tepatnya hari pertama dibukanya layanan KLB ini adalah Surabaya, Semarang hingga Cirebon. Tarif terjauh untuk kelas eksekutif di layanan kereta luar biasa berkisar Rp750.000 dan kapasitas penumpang pada pelayanan kereta luar biasa ini hanya 50% dikurangi dari sedianya. Deta. Baik, terima kasih Meinia atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa, penerbangan rute domestik di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara ini kembali beroperasi. Pihak bandara menerapkan peraturan baru di mana penumpang harus tiba di bandara 3 hingga 4 jam sebelum jadwal terbang. Penerbangan niaga berjadwal rute domestik di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara kembali diperbolehkan beroperasi. Syarat baru pun diterapkan dalam peraturan kali ini, di mana penumpang harus tiba di bandara 3 hingga 4 jam sebelum jadwal terbang. Persyaratan ini tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang kriteria pembatasan perjalanan penumpang yang diterbitkan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Indonesia. Calon penumpang selain harus menunjukkan berkas kelengkapan perjalanan seperti tiket penerbangan, identitas diri, mereka juga harus memberikan surat keterangan bebas COVID-19 serta wajib mengisi kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card dan formulir penyelidikan epidemiologi yang diberikan personel KKP. Seluruh berkas akan kembali dicek ulang sebelum akhirnya calon penumpang akan mendapatkan surat clearance dari petugas KKP dan diizinkan untuk terbang. Senior Manajer Kantor Cabang PT Angkasa Pura II KNIA Suwito mengatakan prosedur ini dijalankan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi di lapangan. Jadi sesuai dengan surat edaran dari Ketua Gugus COVID, Gugus Tugas COVID, bahwa untuk pemberangkatan menggunakan pesawat dia harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Di antaranya adalah pertama, kalau itu sebagai instansi pemerintah maupun pegawai swasta dan BUMN, mereka harus ada surat
penugasan dari pimpinan terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, harus menunjukkan surat bebas COVID atau surat kesehatan yang menunjukkan bahwa itu bebas dari kena COVID-19. Meski sudah beroperasi penuh selama 24 jam, namun arus penumpang masih minim. Sejumlah persyaratan yang ketat penerapan prosedur ini cenderung mencegah niat warga untuk menggunakan transportasi udara. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Dan langsung saja kita lihat kondisi terkini bersama Febrina Permata, reporter iNews yang berada di Bandara Kuala Namu. Ya Febrina, dengan beroperasinya kembali Bandara Kuala Namu, apa sudah terjadi lonjakan pemudik? Ya baik, Deta dan juga pemirsa, pemerintah kembali mengoperasikan transportasi setelah sempat sebelumnya diberhentikan total. Dan untuk transportasi udara kini sudah mulai diaktifkan kembali. Namun bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi udara, tentu saja ada persyaratan yang harus Anda penuhi sesuai dengan surat edaran gugus tugas COVID-19 Indonesia, yang mana persyaratan tersebut harus Anda persiapkan sebelum Anda tiba di bandara. Adapun persyaratan tersebut, berkas-berkas yang harus Anda lengkapi. Pertama, Anda harus membawa tiket penerbangan Anda. Kedua, Anda harus membawa kartu tanda pengenal KTP ataupun identitas pengenal resmi lainnya. Dan yang ketiga, Anda harus membawa surat keterangan negatif COVID-19 berdasarkan hasil rapid test atau hasil maksud kami PCR test, dan yang bisa Anda dapat ataupun surat kesehatan yang bisa Anda dapatkan dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas ataupun klinik. Selain itu, jika Anda melakukan perjalanan dinas, maka Anda harus memiliki surat tugas dari instansi tempat Anda bekerja, dan juga Anda harus memiliki surat keterangan perjalanan yang diketahui dan juga ditandatangani oleh baik itu lurah ataupun kepala desa. Nah, ketika Anda tiba di bandara, ada beberapa formulir yang harus Anda isi. Pertama adalah formulir kartu kewaspadaan kesehatan atau Health Alert Card yang diberikan oleh personil KKP di bandara, dan juga formulir penyelidikan epidemiologi. Kedua formulir ini nanti harus Anda isi dan juga Anda serahkan bersama dengan berkas-berkas yang Anda bawa sebelumnya dari rumah untuk diverifikasi kembali oleh petugas personil KKP di bandara. Ketika semua berkas dan juga formulir sudah lengkap dan juga sudah terisi, maka nantinya Anda akan mendapat surat clearance, dan surat clearance ini nantinya bisa Anda bawa ke counter check-in untuk mendapatkan boarding pass. Nah, demikian, Deta. Baik, terima kasih Febrina atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, DPR RI mensahkan Perpu mengenai kebijakan keuangan negara untuk penanganan corona menjadi undang-undang. Partai Keadilan Sejahtera menjadi satu-satunya fraksi yang menolak perubahan Perpu tersebut. Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna DPR di masa persidangan ketiga Selasa kemarin dengan protokol corona. Badan Anggaran DPR RI menyampaikan proses pembahasan Perpu 1 tahun 2020 bersama pemerintah. Pemaparan berisi pandangan mini 9 fraksi atas rencana pengesahan Perpu Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 menjadi undang-undang. Tadi sudah disampaikan dalam pandangan mini fraksi bahwa ada 8 fraksi yang menyetujui dan 1 fraksi yang menolak. Apakah perlu saya ulang, apakah pandangan mini fraksi menjadi suatu keputusan bagi semua fraksi? Setuju ya? Setuju untuk menjadi undang-undang. Dari 9 fraksi di DPR, hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak pengesahan Perpu Corona menjadi undang-undang dengan alasan Perpu tersebut berpotensi melanggar konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo memantau penyaluran bantuan sosial tunai kepada warga terdampak pandemi COVID-19. Informasinya usai jeda.